Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, ada sesuatu yang berbeda sekarang ya. Iya, betul. Ya, apa nih yang berbeda ini? Kita ada di mana ini sekarang ini ya? Udah nggak di rumah kita ini ya. Dan ada kelihatannya sangat meriah. Ya, dan ada poster juga ini mengingat kita waktu perayaan ulang tahun Hope Channel yang ke-11 ya kalau nggak salah ya. Ya. Kenapa ini sangat meriah? Ya, malam ini malam spesial karena Obsesi Hati memasuki episode yang ke-100. 100. Waduh, satu perjalanan yang sangat panjang, makanya para pemirsa Hope Channel di rumah boleh melihat kemeriahan pada episode malam ini oleh karena kita masuk ke episode yang ke-100. Dan kita bersuka-cita, bersyukur kepada Tuhan telah menuntun hingga episode ke-100. Maka baju kita juga menggambarkan keceriaan ya. Betul. Warna merah ya. Baik, nah sebelum kita mulai episode pada malam hari ini, saya akan bacakan ayat tema pada malam hari ini. Tapi judulnya apa ya malam ini ya? Kita belum bilang ya. Oke. Anda punya masalah keluarga? Anda punya masalah keluarga? Kalau Anda punya masalah keluarga, Anda sudah berada di saluran TV yang tepat pada malam hari ini ya, mengikuti episode Obsesi Hati. Ya. Baik, ayat temanya terdapat dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kami kembali boleh bertemu dalam episode yang ke-100 dari Obsesi Hati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan telah pimpin program Obsesi Hati di masa yang lalu, dari episode pertama hingga pada episode yang ke-99, sampai pada malam ini episode ke-100. Kami percaya oleh karena tuntunan dan hikmat dari Tuhan yang telah menyertai pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, bahkan para pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan siaran acara Obsesi Hati ini Tuhan. Kami merasa terberkati selama acara ini ditayangkan di Hope Channel Indonesia. Amen. Kami percaya oleh karena Tuhan juga banyak rumah tangga yang dipulihkan. Banyak masalah-masalah yang tadinya terjadi kembali teratasi oleh karena episode yang telah dibawakan, dan itu semua karena Tuhan yang turut campur tangan kepada kehidupan rumah tangga kami semua. Malam ini Tuhan juga kami mohon kiranya curahan Roh Kudus boleh menjadi bagian pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini, agar kembali apa yang kami dapatkan pada malam hari ini boleh membawa satu perubahan dalam rumah tangga para pemirsa yang ada di rumah. Terpujilah Tuhan, kami percaya Tuhan akan berkati jaringan internet, peralatan, dan semua sahabat Hope Channel Indonesia yang memimpin acara ini dari awal hingga akhir, agar kiranya acara ini boleh dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terpujilah Tuhan, ampuni dosa kami yang begitu banyak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan ataupun persoalan rumah tangga yang Anda hadapi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Anda juga dapat menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome channel 870 ataupun melalui parabola satelit MPSat frekuensi 3973 MHz atau melalui website hopechannel.id, dan dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Shalom.
Shalom, Pendeta terberkati Fitri semuanya. dan seluruh pemirsa. Selamat berjumpa kembali di episode ke-100 Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, Wah, luar biasa. Puji, Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sudah memimpin. Itu berarti 100 minggu. 2 bulan. betul. 2 tahun. Ya, Betul. saya kadang berpikir, saya tanya sama istri saya, luar biasa Tuhan menyertai Pendeta dan Ibu Pendeta menyiapkan materi 100 episode Iya. itu tidak mudah loh saya. Betul. Tapi Tuhan udah pimpin luar biasa. Setiap minggu harus mempersiapkan topik pembahasan yang akan dibawa, ataupun misalnya itu permintaan dari pemirsa harus dicari bahan-bahannya di mana dan segala macam, dan disiapkan sedemikian rupa dan membantu kita semua untuk mendapatkan pelajaran yang baik. Amin. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. berkati. Puji Tuhan. Ya, semoga Tuhan selalu memberkati pendeta dan Ibu Pendeta dengan kesehatan yang sempurna dan selalu bersuka cita dalam rumah tangga ya pendeta dan Ibu Pendeta. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, kita tidak sabar lagi untuk mendengarkan pembahasan pada malam hari ini. Anda punya masalah katanya. Jadi silakan pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan pembahasannya. Kami persilahkan. Ya. Keluarga mana yang tidak punya masalah? Bagaimana, apakah itu rumah tangga yang berada di pedalaman atau di kota sampai di istana? Tanah pun Ya. ada masalah. Ada masalah ya, dengan latar belakang ekonomi yang berbeda ataupun juga budaya yang berbeda, selamanya ada masalah. Namun satu perkara yang sangat penting ya, Alkitab berbicara langsung dalam Mazmur 127 ayat 1. Yang dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi Tuhan harus diandalkan. Tuh prinsip Tuhan harus diandalkan. Sehingga apakah kita di desa, ataukah kita di kota, ataukah kita di istana, kita masih tetap bisa mempunyai keluarga yang berbahagia. Nah, untuk itu kita masing-masing mengetahui bahwa yang dimaksudkan rumah di sini adalah rumah tangga, household. Ya, jadi perlu Tuhan yang hadir dalam rumah tangga yang bisa memberikan akan kebahagiaan rumah tangga. Nah, kita dapatkan ternyata banyak sekali ya masalah rumah tangga. Salah satu adalah Yang munafik. adanya kepura-puraan. Iya. Kemudian ada Hubungan yang masalah jarak jauh. jarak jauh. Satu di Amerika, satu di Indonesia. Jadi banyak masalah timbul karena tidak sama-sama tinggal di satu kota. Jadi atau di terjadi satu rumah. perpecahan ya, Perpecahan. dari satu kota ke kota yang lain, artinya berpisah, jarak jauh menyebabkan masalah-masalah yang banyak dalam rumah tangga. Iya. Ada juga masalah yang lain. Yang tidak dapat mengendalikan waktu. Jadi terlalu workaholic. Mau kerja terus sampai anak ditinggalkan, istri ditinggalkan di rumah, tidak dipedulikan, sampai ke rumah masih tetap juga bekerja. Jadi tidak tahu dia kontrol waktunya. Jadi keseimbangan itu sangat Terganggu. sekali untuk melihat antara rumah tangga ataupun pekerjaan dan sebagainya ya. Kemudian kadang-kadang ada terjadi pertengkaran. Apa Ya. pertengkaran? Ya, mempertahankan pendapat. Saya yang benar. Datang suami katakan saya yang benar. Jadi masing-masing nggak mau kalah. Jadi Jadi itu akibatnya menimbulkan kan banyak masalah. malah dalam Oke. keluarga. Kemudian tidak sependapat dalam pendidikan anak ya. Jadi orang tua katakan, artinya bapak katakan harus masuk ke sekolah negeri. Yang katakan harus pergi ke sekolah internasional. Iya. Yang lain katakan harus sekolah gereja. Iya. Kita akan bahas satu waktu ya tentang sekolah kemana yang Iya. paling tepat. Tetapi kita tahu bahwa ada suatu masalah yang terjadi, yaitu soal Tidak sependapat dalam tidak sependapat pendidikan dalam anak. pendidikan. Ya. Kemudian Yang kita lihat juga ada anak yang nggak bisa diatur, terlalu bandel. Ya, jadi itu juga menyebabkan persoalan dalam rumah tangga. Ya. jadi masalah disiplin anak-anak mengalami suatu masalah ya. Kemudian kita dapatkan juga uang yang terbatas, Ya. kebutuhan Banyak. ya. Jadi apakah mungkin ini apa yang terjadi dengan masa tua dan sebagainya, itu semua menolong kita menyebabkan berbagai macam masalah dalam keluarga yang terjadi di mana-mana. Kemudian adalah persoalan keluarga yang nggak setia, ya.
Istri ada main pacaran dengan orang lain, suami main pacaran dengan orang lain, sehingga menyebabkan keluarga yang berantakan. Dan keluarga yang berantakan oleh sebab faktor ketidaksetiaan, ya, dan itu sangat berbahaya dan menimbulkan banyak problema. Ada juga soal Yang sulitnya mengatur rumah tangga, ya, terlalu repot dengan pekerjaan sehingga keleleran rumah tangga. Ya, atau apakah mungkin seorang itu terlalu rapi, ya, atau kita sebutkanlah perfeksionis, ya, mau rapi, jadi sang suami datang kasih kotor sedikit langsung menjadi sumber pertengkaran. Iya, ada yang kita lihat satu keluarga, ya, dia tidak bisa suaminya masuk ke rumahnya kalau dia sudah habis ngepel rumahnya, wah dia marah sekali. Begitu perfeksionis, ya, jadi super perfeksionis, ya, apa dikatakan perfeksionis melankolik. Jadi akhirnya untuk masak pun dia nggak mau, karena katanya kalau masak ada minyak-minyak apa kemudian semua, bau dan sebagainya. Jadi masalah mengatur rumah tangga bisa menjadi suatu masalah dalam keluarga. Ya. Kemudian adanya orang yang ketiga, wah ini berbahaya, ya. Ini terjadi, apakah terjadi kepada istri, atau kepada suami, apa yang menyebabkannya dan sebagainya. Banyak sekali masalah rumah tangga yang terjadi di mana-mana oleh sebab adanya orang ketiga, dan orang ketiga itu bisa mungkin adalah mertua, bisa juga ipar, bisa juga anak, ya, atau mungkin punya kekasih yang lain. Ya. Baik. Kemudian kadang-kadang merasa dilalaikan oleh pasangan. Iya. Suami kerja terus, istri di dapur terus, ya. Jadi merasa bahwa dia dilalaikan oleh suaminya, ya. Timbul lagi masalah rumah tangga, ya. Kemudian kita lihat lagi pasangan tidak bertanggung jawab, ya. Kamu ini sudah begini keadaan kita, masih keluar lagi di rumah, sampai akhirnya ngomel lah istrinya, ngomel istri sehingga suaminya pun tutup kuping, ya, karena dia sudah tahu dia sudah salah. Banyak ngomel-ngomel terus. Oke. Kemudian kadang-kadang merasa tidak dihargai, ya. Sudah kerja keras tetapi selalu dikatakan kritik. Istri sudah masak enak-enak tetapi katakan kurang asin, atau kurang ini, atau terlalu asin dan sebagainya. Jadi banyak omelan yang terjadi. Merasa tidak dihargai. Kemudian kurangnya kepercayaan, ya. Oleh sebab itu kepercayaan itu sudah mulai pecah, ya, dan apa menyebabkannya kadang-kadang oleh sebab di masa muda juga sudah menunjukkan ketidakpercayaan. Ya. Waktu masa pacaran sudah tidak menunjukkan kepercayaan. Jadi akhirnya dipikir, wah sekarang terlambat sedikit datang, lagi ngapain ini? Karena sudah mempunyai pengalaman dahulu di mana tidak ada kepercayaan. Dan kita akan bahas khusus tentang hukum berpacaran untuk beberapa episode yang akan mendatang. Ya, penting sekali untuk itu. Baik, kemudian kurangnya kasih sayang. Ya, kenapa? Sebab terlalu sibukkah, ya, atau kasih sayang itu tidak dinyatakan, padahal kita mengetahui bahwa kasih sayang harus dinyatakan dengan apa? Dengan perkataan, dengan jamahan tangan, pandangan mata, ya, sampai kepada perbuatan, ya, kata-kata dan sebagainya. Jadi itu penting sekali untuk diketahui. Baik, jadi itulah berbagai macam masalah yang telah terjadi, dan oleh sebab ini adalah merupakan satu waktu untuk menjawab berbagai macam pertanyaan, ya. Maka kita akan mulai memberikan kesempatan kepada moderator, ya, Leo dan Fitri, untuk mengajukan pertanyaan atau membawakan pertanyaan yang sudah cukup banyak bertumpuk-tumpuk sekarang ini, yang belum sempat dijawab. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasan singkatnya pendahuluan sebelum kita akan masuk ke betul banyak pertanyaan selama ini yang belum sempat terjawab. Makanya di episode spesial pada malam hari ini, episode yang ke-100, kita khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf waktu itu belum sempat kita jawab para pemirsa. Tapi pada malam hari ini akan berusaha dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Saya akan langsung saja membacakan pertanyaan pertama, Pendeta dan Ibu. Saya seorang wanita yang hingga saat ini belum menikah. Beberapa tahun yang lalu saya hampir menikah, namun calon suami bertugas di luar kota dan akhirnya memutus hubungan dengan saya. Akhirnya saya menyibukkan diri dengan pekerjaan saya dan pelayanan.
Sebenarnya saya bukan trauma, tetapi kan saya seorang wanita yang hanya bisa menunggu. Apakah masih ada harapan bagi saya untuk menikah? Oh, kasihan juga ya. Silakan pendeta dan ibu. Baik, saya ingin sampaikan selama kita masih hidup, Selalu ada harapan. Jadi itu jawaban pendeknya. Oke. Masih ada harapan untuk Anda, berapapun usia Anda sekarang ini. Ya. Apakah Anda sudah 35 atau 50 atau 70? Kalau misalnya sudah usia 70 dan single, bukan berarti tidak ada harapan. Saya satu waktu sedang berada di mobil, di bawah mobil di Maryland, ya, kemudian dapatkan siaran dari Family Life Radio. Itu adalah dari James Dobson, yaitu khusus tentang keluarga. Kemudian itu tanya jawab. Kemudian sang orang wanita bertanya, ya, bagaimana supaya saya dapatkan kesempatan jodoh dan sebagainya. Kemudian Anda hanya harus banyak bergaul, bertemu dengan orang dan sebagainya. Kemudian yang jawab ini bertanya kemudian, kira-kira Anda umur berapa ya? Ya. Oh, saya baru 85 tahun. Kemudian 85 tahun masih rindu untuk punya teman, ada jodoh. Bukan berarti tidak mungkin. Kemungkinan itu adalah ada saja. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya. Apalagi sekarang ya tidak ada jadi masalah sebab banyak sekali app untuk single ya. Jadi kita bisa bertemu di situ ya. Kan kita sudah pernah membicarakan bagaimana bertemu. Akhirnya nanti melalui app itu ya datingnya, cuma ingat datingnya adalah Anda bisa lihat dengan presentasi pembahasan yang lalu mengenai pacaran online. Jadi salah satu adalah nah sekarang yang saya ingin kemukakan adalah Anda katakan menyibukkan diri dalam pekerjaan dan pelayanan. Itu bagus. Sebab calon itu bisa datang dari teman kerja, bisa ataupun juga dari pelayanan. Ya, jadi kalau Anda selalu pergi ke gereja, tunjukkan kegiatan aktif dan sebagainya, ada orang yang bisa tertarik kepada Anda. Kemudian Anda ikut kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ada klub-klub, ya. Ada kadang-kadang klub-klub untuk single, ya. Maksudnya single laki-laki ataupun perempuan bisa bertemu, ikut kegiatan-kegiatan. Mungkin ada orang yang tertarik kepada Anda atau Anda tertarik kepada mereka, ya. Jadi itu adalah hal yang dapat dibuat. Kemudian di samping itu kembali kadang-kadang mencari ikut dengan berbagai macam WhatsApp grup ya dari teman-teman lama ya. Kadang-kadang Anda bisa ketemu lagi dengan teman lama ya yang kebetulan sedang masih single dan kemudian Anda bisa memupuk kembali hubungan itu. Dan apa yang disebutkan oleh Catherine tadi atau kita sebutkan tadi adalah tentang kemungkinan pacaran online, yaitu tidak salah untuk ikut di dalam berbagai macam kegiatan apps atau yang untuk single untuk cari jodoh, tetapi ada bimbingan yang harus diingat ya. Itu lihatlah di episode yang sebelumnya. Ya, ada bimbingan yang harus dibuat ya. Usahakan untuk selalu mendapatkan orang yang satu iman ya, kemudian mempunyai banyak persamaan dan sebagainya. Dan ada pembahasan untuk beberapa minggu yang akan datang ya, itu bulan Juni saya rasa ya, tentang hukum berpacaran ya. Itu hal yang harus kita ingat dan kalau umpamanya online yang terutama kita harus ingat adalah kalau bertemu itu pertama kali jangan di tempat yang sepi, harus di tempat yang beramai-ramai yang banyak ya, sebab kemungkinan terjadi sesuatu yang negatif itu ada saja. Nah kita nggak tahu karena online kan bisa aja ketemunya kelihatan bagus dari apa online itu, tetapi kenyataannya tidak. Jadi itu lihatlah. Ada banyak bimbingan yang harus dibuat supaya Anda jangan tertipu. Tetapi bertemu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jodoh. Dan kami kenal cukup banyak orang yang menikah dengan berbahagia. Dan mereka mulai dengan online. Ya. Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Oke, jadi selalu ada harapan selama masih hidup ya. Iya, betul. Baik. Pertanyaan berikutnya, mohon pendapatnya pendeta. Saya di usia 73 tahun ini masih juga menghidupi keluarga anak saya. Terima kasih. Aduh kasihan ya. Silakan pendeta.
Iya, ini adalah satu hal yang harus dikasihani, namun pada saat yang sama ini adalah satu kesempatan. Ya, harus dikasihani dalam arti sebetulnya anak itu sudah harus dapat berdikari sebenarnya. Ya. Tetapi kalau misalnya anak itu masih belum bisa berdikari, harus dilihat apa sebabnya. Kadang-kadang sekarang dalam masa pandemik, jadi anak kehilangan pekerjaan. Jadi bukan atas kemauannya, ya. Jadi bukan atas kemauannya untuk tidak ada pekerjaan, dia masih mencari pekerjaan, ya. Tetapi oleh sebab memang dia artinya kehilangan pekerjaan, maka Anda harus menolong sebagai orang tua. Anda harus lihat itu sebagai suatu kesempatan istimewa untuk memberikan kasih sayang kepada juga. anak. Ya, jadi jangan anggap itu sebagai suatu beban. Ya, tetapi sesuatu kesempatan istimewa. Ya, itu satu poin yang saya ingin sebutkan. Namun kalau ini oleh sebab suatu kemalasan, itu anak harus selalu bergantung kepada orang tua, ya, maka itu bukanlah satu perkara yang baik. Tetapi mungkin juga bukan 100% salah daripada anak Anda. Mungkin waktu kecil Anda selalu manjakan dia sampai dia tidak tahu untuk berdikari. Nah, Anda harus coba make up sekarang, ya. Jadi katakan begini, nak, ya kami mencintaimu, tetapi Anda harus tahu, ya kamu harus cari pekerjaan. Kemudian kalau kurang kemampuan, oke, bagaimana kalau mengikut kursus-kursus, oke? Bagaimana caranya untuk jadi realtor, ya? Mengambil kursus untuk menjual rumah. Misalnya, saya ambil contoh, ya. Kemudian Anda bisa tolong untuk memberikan kursusnya, dan setelah itu dia akan bisa berdikari, untuk jual rumah, ya. Kemudian ada kursus untuk komputer, ya, dan sebagainya, supaya ada dilengkapi untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi Anda juga ikut bantu, misalnya mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan demikian, ya, anak ini dapat berdikari, ya. Atau mungkin kasih kursus masa kecil-kecilan, kasih supaya jual-jualan. Jual makanan, kemudian orang bisa jual makanan online sekarang, ya. Artinya catering online dan sebagainya. Apapun pekerjaan itu, semua asal halal, ya, tidak usah segan untuk dipekerjakan. Jadi Anda didik anak itu untuk bekerja, ya. Jadi Anda harus kasih bukan hanya kasih ikan, tetapi kasih pancingan, ya. Supaya dia jadi bisa anak memancing ini bisa memancing sendiri, ya. Sebab dikatakan kalau dikasih ikan dia besok lusa sudah lapar lagi. Tapi kalau diajar untuk memancing, maka dia akan bisa memancing setiap hari sehingga tidak akan keleleran, ya. Oke. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya yang baik sekali, ya. Baik, pertanyaan berikut. Terima kasih pembahasannya pendeta dan ibu. Saya juga berharap punya keberanian untuk menyatakan perasaan saya. Jangankan di usia senja nanti, sekarang saja saya sudah sering menyesal karena tidak punya keberanian untuk menyatakan perasaan saya kepada orang yang saya suka. Waduh. Ya, ini silakan. Kasihan, ya. Terpendam, ya. Ini masih belum dalam bentuk pertanyaan, ya. Dia hanya bilang terima kasih. Terima kasih, ya. Kami bilang kembali. Ya, ini curhat ini. Silakan kasih mungkin masukannya lah buat dia, ya, supaya dia lebih berani mungkin, ya. Oke, jadi biarlah perasaan dapat dinyatakan dengan terus terang, ya, kepada suami ataupun kepada istri, ya. Kalau misalnya segan untuk ungkapkan, mulai dengan satu perkara yang sangat sederhana, ya. Dan makin lama makin, ya, lebih berani berkembang, ya, sampai akhirnya Anda mempunyai waktu untuk duduk bersama-sama dan bisa membahas untuk berjam-jam, ya. Ya. Oke. Terima kasih pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya, teman saya orangnya hebat banget pendeta, punya banyak sekali ide yang dia ceritakan ke saya.
Cuma kayaknya semua itu hanya wacana. Dia nggak ada, dia nggak ada aksi untuk semua idenya. Orangnya tipe yang suka menunda. Bagaimana nasihat untuk teman saya ini, Pendeta? Oh, sayang sekali. Iya. Silakan Pendeta dan Ibu. Kasihan. Anda katakan, oh ini ide bagus sekali, ayolah kita kerjakan sama-sama. Ya. Jadi kadang-kadang ide apa ini? Ya, misalnya, wah untuk menghasilkan income yang sangat baik ini kita akan buat membuat satu usaha. Misalnya kita sebutkan restoran online, oke? Restoran online. Kemudian, oh itu ide yang sangat bagus. Ayolah kita sama-sama kerjakan. Ya. Nah sekarang modalnya dari mana? Oke, bagaimana kalau kita patungan, bukan modal, ya. Kemudian sesudah itu, ya kita bagaimana promosi? Chef. Ya, kita cari dia punya koki, orang koki yang bagaimana, ya. Kemudian sesudah itu mulai promosi dan sebagainya. Jadi Anda yang ajak dia supaya ide bagus, tapi dilaksanakan dengan baik. Jangan hanya wacana, katanya. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ini ada no action, talk only, NATO. Ini. Ya, NATO, nothing ya, no action, talk only. Omdo. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut ini datang dari Kalimantan Tengah. Mau bertanya, wah silakan. Bagaimana sikap kita jika kita melihat sesuatu yang tidak pas terjadi di lingkungan gereja kita? Dan ketika kita beri saran dan pendapat, kita tidak didengar dan dicuekin. Ini ada episode apa ya? Saya juga sudah lupa ya. Baik, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Yang pertama, jangan pernah kecewa. Kemudian yang kedua, tetap doakan. Yang ketiga, ya, adalah coba melihat apakah ide yang Anda pikirkan itu memang adalah hal yang baik atau tidak. Ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita rasa tidak baik, ya, untuk Anda punya rasakan tidak baik, tetapi itu adalah baik untuk orang lain. Ya, jadi kalau memang itu betul-betul tidak baik dan itu adalah masalah prinsipil, maka Anda harus selalu konsisten dan untuk tidak perlu harus takut, tetapi dengan cara yang bijaksana. Ya, kembali menggunakan I statement. Ya, jadi Anda katakan kepada pendeta, ya. Saya sangat kecewa. Saya sangat sedih. Maka orang sudah melanggar hukum ke-7, tetapi kok masih dipekerjakan di gereja, misalnya mendapatkan jabatan itu adalah tidak baik sebab menjadikan contoh yang jelek. Artinya batu sandungan untuk orang lain. Jadi Anda konsisten katakan itu, ya. Dan menggunakan prinsip Alkitab seperti di dalam buku Matius pasal 18, ya. Jadi bicara secara pribadi, kemudian undang saksi 2-3 orang, kemudian mungkin juga saksi yang lebih banyak, akhirnya dibawakan kepada majelis. Jadi tergantung kepada kasusnya apa, ya. Jadi dalam banyak hal kalau itu masalah prinsipil, maka itu harus masuk sampai kepada majelis, ya, untuk ambil keputusan. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, keuangan keluarga kami bila dihitung-hitung setiap bulannya lebih besar pasak daripada tiang. Dan bila ada orang datang untuk minta sumbangan membuat kami rasa nggak nyaman karena nggak bisa membantu. Dalam rumah tangga saja berkekurangan, bagaimana mau membantu orang lain? Bagaimana menyikapi hal ini, Pendeta? Oh, ini mungkin episode sebelumnya mengenai keuangan kali ini ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Saya ingin sampaikan bahwa kita akan bahas lagi mengenai masalah keuangan, bahkan satu seri yang terdiri atas 4 seri soal keuangan, ya. Dan kalau seandainya biaya itu kekurangan, ya, maka Anda harus memikirkan bagaimana untuk menambah income. Satu. Kedua, pikirkan apa yang bisa di-eliminate. Ya.
kira-kira apakah mungkin ada pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangi? Ya, misalnya, ya waktu Anda lihat Anda harus selalu pakai baju baru. Sebagai gantinya setiap bulan beli pakaian baru, maka Anda harus biarlah setahun sekali baru beli baju baru. Pun kami sudah berapa tahun nggak pernah beli baju baru. Terus bajunya itu untung aja nggak gemuk, jadi masih tetap bisa pakai. Oke. Ada biaya misalnya orang yang suka pergi ke pedikur itu untuk kutex, untuk kutex ya. Itu di Amerika itu berapa? $25. Oh, ya. Ya, kemudian tipsnya 30, lagi jadi $35. Artinya jumlahnya mahal. Bisa sampai $40-50. Anda tidak usah harus pergi ke pedikur ya, untuk gunting kuku ya. Kemudian mana yang dapat dikurangi ya? Nggak usah makan di restoran misalnya. Nggak usah makan di restoran atau makan ya. Yang penting sederhana di rumah tapi balance ya. Jadi kita lihat apa expenditure yang bisa di-cut, bisa dipotong ya. Sehingga akhirnya kita bisa katakan bahwa itu katanya lebih besar pasak daripada tiang, tergantung dengan cara kita manajemen uang kita. Mengatur kita punya uang ya. Nah, sambil contoh makan tadi misalnya, banyak orang yang bukan hanya makan tetapi ada ada jajan lagi ya. Masih ada orang yang keluarkan biaya untuk beli bajigur, bandrek, dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati untuk mengatur extra expense atau makan ya. Anda tahu bahwa kalau Anda makan 3 kali, kecenderungan itu akan makin gemuk. Jadi kami makan 2 kali. Iya, ada bahas kan intermittent fasting sudah kita bahas. Intermittent fasting itu mengurangi biaya juga ya. Dan lebih sehat. Lebih sehat ya. Jadi banyak hal yang kita harus pikirkan, yaitu mengurangi pengeluaran, kemudian menaikkan pendapatan. Ya, menaikkan pendapatan itu bisa ada pekerjaan tambahan yang tidak perlu meninggalkan keluarga. Anda bisa bikin di rumah, ya, menawarkan barang dan sebagainya melalui telepon ataupun melalui online, ya, internet dan sebagainya. Jadi income dapat dipertinggi, kemudian pengeluaran dapat ditekan. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Itu satu tips yang kembali akan dibahas detail di episode mendatang ya. Baik, pertanyaan berikut. Saya ingin tetap berhubungan baik dengan teman-teman saya, tetapi mereka sekarang ini lebih mementingkan penampilan dengan barang-barang yang mahal, baju, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Dan karena saya dari keluarga sederhana, saya tidak bisa mengikuti gaya mereka yang sangat bourgeois itu. Wah, udah lama saya nggak dengar istilah bourgeois ini. Bagaimana menghadapi atau menolak ajakan mereka? Tolong bantu saya, Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Ya, silakan, Pendeta. Ya. Tetap baik kepada mereka, ya, tetap berhubungan, dan tidak selamanya Anda harus mengikuti mereka yang pola hidup. Ya. Tidak perlu Anda harus menggunakan pakaian yang indah, ya, untuk supaya bergaul dengan orang lain. Ya, kesederhanaan, orang lebih banyak mengutamakan kepada kesederhanaan ataupun juga penonjolan atau penampilan itu. Ya, jadi sementara Anda, ya, bergaul dengan orang, ya, maka kita sering artinya kita sering dipengaruhi oleh orang lain, ya. Tetapi yang Anda harus buat adalah justru mempengaruhi orang lain. Peer pressure, ingat yang telah kita bicarakan beberapa episode yang lalu, bagaimana tekanan-tekanan daripada teman itu, tekanan misalnya penampilan dan barang. Kita bisa pakai baju sederhana asal kita kelihatan natures dan kelihatan bagus, ya. Kalau Anda mempunyai kebaikan, ya, orang akan menilai kebaikan kan lebih daripada pakaian. Ya.
Jadi Anda tetap ramah, baik dan sebagainya, atau Anda bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pakaiannya yang sederhana juga seperti Anda, ya. Mungkin Anda punya pakaian jadi lebih bagus daripada mereka. Jadi yang sangat penting kan kita perlu mempunyai teman, sebab manusia adalah makhluk yang sosial. Ya. Kita perlu untuk bergaul, dan dengan pergaulan kita dapat menolong, menguatkan satu sama lain. Tetapi kalau orang selalu memikirkan keterampilan, mungkin itu adalah bukan orang yang tepat untuk menjadi teman Anda. Tetapi Anda bisa bergaul dengan orang lain di mana Anda bisa memberikan pengaruh yang positif kepada mereka. Ya. Jadi bagaimana menghadapi atau menolak ajakan mereka? Anda bisa mempunyai alasan tertentu. Misalnya kalau dia bilang mengajak pergi kemana-mana, maaf saya tidak bisa pergi. Ya, jadi jangan takut untuk mengatakan no. Itu sebab kalau Anda mempunyai pelajari mengenai peer pressure itu, salah satu ajakan ada yang tidak bersifat positif, Anda bisa katakan no, ya. Dan no itu hanya 2 kali aja dikatakan. Anda boleh lihat mengenai episode yang lalu mengenai bagaimana menangani negatif peer pressure. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Sangat jelas sekali. Yeah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang-orang yang suka protes atau provokasi dan mengganggu sekelompok orang ataupun masyarakat? Apakah ini karena tidak dididik dengan baik dari rumah? Yeah. Wah, silakan Pendeta dan Ibu. Iya. Bisa kemungkinan, ya. Salah satu yang menyebabkan orang itu adalah protes atau provokasi untuk menunjukkan diri benar, atau dia mencari akan power, ya. Dan kadang-kadang power ini, ya, banyak berkembang, ya, melalui apa yang terjadi dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau rumah tangga juga misalnya orang tua suka provokasi, ya, bicarakan tentang tetangga, tetangga itu tidak punya apa-apa, ya itu, atau tetangga itu ya ada masalah. Jadi kita sering membicarakan kritik di meja makan. Waktu makan, sehingga anak-anak belajar yang jadi negatif. anak-anak pun negatif. Makanya berbahaya sekali kalau orang membicarakan kesalahan pendeta ataupun kesalahan di orang lain di rumah tangga, yaitu waktu makan. Jadi itu yang tertanam sampai anak-anak tidak mau ke gereja. Setelah orang tua sudah bicarakan tentang kesalahan ketua itu atau kesalahan daripada pendeta itu dan sebagainya. Dan sifat-sifat ini kadang-kadang menyebabkan bisa mudah juga untuk dia untuk mengadakan provokasi ataupun protes-protes yang lain. Ya. Untuk setiap tindakan, ya, kita harus tahu bahwa harus dilihat dalam 2 segi. Ya, saya sekarang sedang coba untuk membantu seberapa mungkin, ya, untuk orang yang selalu cari-cari salah daripada gereja ataupun organisasi, ya. Kemudian saya berikan bimbingan daripada Alkitab, bagaimana Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus lihat salah orang, ya, tetapi kita harus melihat kepada Yesus Kristus, ya. Dan tidak ada gereja yang tidak bermasalah. Semua itu, ya, gereja itu seperti bengkel, ya, yang mempunyai kelemahan-kelemahan, ya. Mobil-mobil kan dan rusak. Kalau yang baik, kalau di showroom mana perlu ke bengkel. Jadi kita adalah orang-orang yang punya kelemahan, ya. Jadi oleh sebab kita semua punya kelemahan, ya, kita tidak usah harus terpengaruh atau mengadakan provokasi atau melakukan perkara-perkara yang kritis kepada orang lain, tetapi kita sama-sama menolong satu sama lain supaya kita dapat bertumbuh bersama untuk mengatasi kita punya kelemahan, dan pengembangan tabiat Yesuslah yang terjadi di dalam keluarga kita ataupun di masyarakat, di gereja di mana kita berada. Ingat, itu gereja itu seperti Bahtera Nuh. Ingat Bahtera Nuh. Biarpun gejolak di luar karena air bah, tapi orang yang di dalamnya tetap selamat. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berada di gereja, memang ada banyak yang mempunyai kelemahan-kelemahan. Bau hebat sekali dengan binatang-binatang yang di Bahtera Nuh, tapi lebih bagus tinggal bau-bau di dalam Bahtera itu daripada di luar, karena itu akan hanyut. Demikian juga kita di gereja. Banyak yang mempunyai kesalahan-kesalahan, tetapi kalau kita bisa saling memperbaiki satu sama lain, maka kita bisa berjalan sama-sama menuju ke
Kanaan surgawi. Dan sama-sama mendorong Membantu itu untuk satu sama memandang lain. kepada Yesus. Iya. Ya. Jadi dengan demikian maka mereka yang punya kesalahan tidak perlu harus diprotes atau ada buatkan provokasi dan sebagainya. Tetapi misalnya ini dalam perusahaan ada orang-orang yang mau protes semua tindakan kebijaksanaan daripada bos dan sebagainya. Tetapi biarlah kita saling mendukung untuk memajukan perusahaan, dan kalau pekerjaan itu perusahaan itu maju maka kita mempunyai nama yang lebih baik, kemudian income yang lebih baik, dan juga kita merasa bahwa kemajuan itu banyak tergantung adanya kerjasama daripada semua pegawai. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Cukup jelas ya. Ya. Baik, pertanyaan berikut. Nah, ini bicaranya di episode mencari jodoh nih kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah aplikasi mencari jodoh itu bisa dipercayai? Saya takutnya nanti dapat zong. Silakan Pendeta dan Ibu. Apa zong itu apa? Kosong, apa bohong kayaknya. Iya, bohong. Oh, bohong. Ada aplikasi umumnya ada aplikasi-aplikasi jodoh yang baik, ya. Dan Anda harus berhati-hati, ya, sebab walaupun aplikasi jodohnya itu baik, tetapi tidak selamanya orang yang ikut di situ adalah baik, ya. Dan untuk itu, ini tentang pacaran online, ya. Jadi untuk itu kami telah memberikan berbagai petunjuk untuk bagaimana. Jadi Anda berkenalan, kemudian jangan lupa sudah mulai bisa menatap mukanya, ya. Artinya melalui video conference, ya. Jadi atau melalui Zoom. Jadi Anda lihat mukanya, ya. Ada orang yang online tetapi tidak pernah lihat mukanya. Hanya dikasih foto. Kasih foto. Dan foto itu kan bisa diambil bohong dari foto yang lain-lain. Dan kemudian sebelum lagi bertemu sudah minta uang. Wah, ini sudah kita tahu bahwa ini betul-betul adalah scam ini. Iya. Nah, jadi kita harus berhati-hati supaya jangan zong, apa katanya ini di sini, jangan kosong, supaya tertipu. Anda ada kesempatan, kemudian bisa berkenalan, bicara dengan banyak hal, kemudian akhirnya bertelepon, ya. Kemudian sesudah itu ambil appointment untuk bertemu. Jangan pernah Anda katakan I love you, ya, padahal belum ketemu. Ya. Itu sama sekali tidak. Ya. Jadi ketemu kembali di tempat yang ramai. Kalau boleh dalam grup, dalam grup, ya, dan sebagainya. Jauhkan daripada kemungkinan terisolasi dan sebagainya. Ya. Kemudian jangan larut malam bertemu di siang hari, ya, dan sebagainya. Jadi kemudian diperlukan cukup banyak pertemuan sebelum ambil keputusan. Ya. Dan Anda harus mempunyai kriteria. Ya, nanti kita akan bahas waktu bahas tentang hukum berpacaran. Kriteria ada yang bisa ditawar, ada yang tidak bisa ditawar. Ini kriteria. Ya. Dan salah satu yang tidak bisa ditawar adalah soal agama. Ya. Harus satu agama. Satu agama itu sangat penting sekali. Jadi kembali, ya, bisa aplikasi itu dipercaya, ya, tetapi harus berhati-hati untuk orang yang Anda mau kenalan dengan lebih baik. Ya. Baik, terima kasih banyak jawabannya ya. Pastinya sangat membantu. Pertanyaan berikutnya, tadi pendeta menyampaikan bagaimana pengaruh kakak adik kepada saudaranya. Apakah masih bisa diselamatkan untuk orang-orang yang sudah terlanjur jatuh dalam keluarganya, khususnya setelah terintimidasi dari saudaranya? Atau ada kemungkinan walaupun saudaranya toksik, tapi orang tersebut bisa bertahan? Ya, ini episode silakan, yang ada pendeta dan ibu. Toxic waktu itu ya. Relationship, ya mungkin ya. Toxic, ya relationship, betul. Toxic relationship ini. Oke, salah satu kunci adalah kasih. Ya. Jadi kalau adanya kasih sayang, ya. Jadi Anda tetap mencintai akan anggota keluarga, ya. Maka Anda akan tetap bertahan, ya.
Sebab kalau kita lihat kepada 1 Korintus pasal yang ke-13 ya, dikatakan tentang cinta itu apa? Panjang sabar. Panjang sabar. Kemudian cinta itu menutupi segala sesuatu ya. Kemudian endure all things ya. Bisa bertahan ya. Jadi kalau Anda mau, apakah masih bisa bertahan walaupun dapatkan toxic relationship? Bisa kalau adanya kasih sayang ya. Kemudian apakah masih bisa diselamatkan? Bisa ya, sementara kita masih hidup selalu ada harapan. Dan bagaimana caranya? Tetap tunjukkan perhatian, kasih sayang, tidak peduli dengan kritik, tidak peduli walaupun Anda dimarah dan sebagainya, tetap Anda mengasihi, maka Anda akan lihat ada pertumbuhan dalam hubungan, makin lama makin baik. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, mengapa orang tua lebih kelihatannya perhatian atau sayang kepada anak yang paling bungsu? Ya, sepertinya begitu ya. Silakan pendeta dan ibu. Ya, betul. Baik. Itu tidak bisa mengadakan satu generalisasi. Ya, itu kadang-kadang anak sulung merasa anak bungsu lebih diperhatikan. Tetapi anak bungsu memikirkan kadang-kadang anak sulung yang lebih dicinta, sebab itu adalah cinta pertama kepada anak-anak. Jadi itu tidak bisa mengadakan suatu generalisasi. Faktor itu pertama. Yang kedua, mungkin saja anak bungsu yang lebih perlu pertolongan. Ya, kenapa? Ya namanya anak yang masih kecil kan, ya. Jadi dia masih kecil, jadi mau tidak mau harus diberikan perhatian yang lebih banyak. Ya kakak-kakaknya merasa bahwa dia lebih disayang, tetapi namanya masih kecil. Jadi mau tidak mau harus diberikan lebih banyak perhatian. Ya. Nah, untuk orang tua hindarkan membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau Anda mau berikan kado habis perjalanan dari luar negeri atau dari luar kota, berikan yang sama atau nilainya sama walaupun mungkin warnanya berbeda. Iya. Jadi kasih boneka ya. Satu warnanya mungkin oranye, satu warnanya mungkin yang merah, pokoknya sesuai dengan warna kesukaan daripada anak tersebut ya. Jadi sedangkan sama cucu kita juga begitu, selalu oke, kita kasih sama Chelsea yang warna biru, yang sama Caitlin yang warna misalnya merah muda, sebab dia suka yang merah muda ya. Jadi supaya tidak ada perasaan iri ya, iri terhadap kasih sayang orang tua yang berbeda-beda. Jadi peranan orang tua penting supaya jangan sampai adanya perasaan pilih kasih. Ingat, masalah yang telah terjadi dengan keluarga Yakub, ya, Yusuf bagaimana sampai dijual? Yusuf sampai mengalami banyak aniaya, walaupun ada keuntungan daripada peristiwa itu, tetapi yang menyebabkan itu adalah orang tua yang menyayangi Yusuf lebih daripada yang lain. Dan Yusuf bukan anak bungsu juga, ya. Yusuf ya yang bungsu kan Benyamin. Baik, terima kasih banyak. Iya, betul juga ya masukannya. Pertanyaan berikutnya, pada dasarnya kakak beradik itu saling sayang. Kira-kira faktor apa yang membuat mereka bermusuhan? Kecemburuan, bahkan tadi pendeta katakan sampai pada pembunuhan? Apakah ada faktor orang tua? Terima kasih pendeta. Silakan pendeta dan ibu. Ya, bisa sering terjadi percekcokan karena kita harus partiality. Ingat apa yang anak-anak itu belajar. Ya, ada prinsip yang disebut heredity, ada faktor yang lain adalah heredity adalah faktor keturunan, kemudian faktor environment, lingkungan. Oke, jadi anak belajar ya dari orang tuanya. Ya, dalam arti faktor keturunan, tetapi juga anak juga belajar dari orang tua dari segi lingkungan. Ya, jadi lingkungan itu yang misalnya suka bertengkar, cekcok, artinya itu bapak dan ibu bertengkar di depan anak-anak,
itu berbahaya sekali. Anak-anak jadi suka cekcok juga. Sebab memberikan teladan yang negatif. Ingatlah, orang tua itu adalah yang memberikan teladan kepada anaknya. Bila mana Anda mau anak-anak Anda itu bersatu, berkasih sayang, ya janganlah dia bercekcok pula di depan anak-anak. Oke. Kemudian faktor lingkungan juga dipengaruhi bukan hanya oleh sebab keluarga orang tua, tetapi mungkin teman, ya teman di sekolah yang selalu bertengkar dan sebagainya, kemudian tetangga dan sebagainya, ya yang suka baku pukul, jadi akibatnya dia pun juga mulai belajar dari hal tersebut. Oke. Nah sekarang yang sangat penting adalah ya untuk menghindarkan itu, anak-anak harus sudah biasa belajar untuk mengasihi dari kecil. Jadi jangan biarkan, jangan kamu pikir bahwa oh anak ini masih kecil apa. Masih kecil sudah kita katakan, ayo kita tidak bisa, kita selalu bilang sama cucu kami, kamu hanya berdua aja, nggak ada lagi lah, tambah harus belajar mengasihi sayang, ya. Jadi mereka belajar mengampuni satu sama lain, habis mereka mengampuni, kita berdoa bersama-sama. Kalau tidak mau mengampuni, time out. Langsung dikasih sendirikan. Kadang-kadang dia bilang, Oma, I don't want to have time out. Tidak, kamu sudah salah, kamu tidak mau mengampuni, kamu sudah ini. Oke, sudah time out, langsung kita terus langsung, sudah 1 menit, ya. Kadang-kadang 1 menit itu mereka rasa sudah lama sekali, ya. Jadi sudah 1 menit, saya bilang, kamu mengerti kenapa kamu time out? Karena kamu tidak belajar mengampuni satu sama lain. Ayolah sekarang kita berdoa. Hanya dengan kuasa Tuhan bisa tidak bermusuh-musuhan. Jadi dari kecil kita harus didik anak-anak. Jadi tidak bermusuhan, ya itu adalah hal yang negatif. Tetapi yang kita tunjukkan juga adalah kasih sayang. Ya, jadi yang positif. Jadi kalau satu anak punya mainan supaya mereka bisa diajak bermain bersama-sama. Punya 2 kue, 1 dibagikan kepada adiknya, ya, ataupun adik kasih kepada kakaknya. Jadi belajar untuk mengasihi dan sebagainya. Dan sekarang kami senang sekali bahwa cucu kami itu baku sayang satu sama lain. Misalnya saya mau bawa 1 anak untuk les piano, ya, mereka harus berpelukan lebih dahulu. I want to hug you. Oke, berpelukan. Kemudian mau pergi untuk acara gimnastik, yang adik ambil gimnastik, ya. Kemudian pelukan dulu, ya. Terus dibawa pakai mobil, dia kejar-kejar sampai mobil itu sejauh gitu. Bye. Gitu. Jadi mereka belajar mengasihi dari apa? Dari kecil. Ya. Dan mudah-mudahan ini karena menolong supaya kakak beradik itu bisa saling baku sayang. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta, jawabannya emang sangat bagus ya, sangat indah ya. Kalau melihat anak-anak kita dari kecil memang sudah saling sayang menyayangi ya. Wow, luar biasa. Baik, pertanyaan berikut Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini datang dari seorang ibu. Bagaimana pengaruh pasangan masing-masing sehingga adik dan kakak tidak bersatu? Ini ada lanjutannya nih di bawahnya. Maksudnya setelah anak-anak itu menikah, punya pasangan yang mempengaruhi persatuan kakak beradik. Oh, spouse kadang-kadang menjadi masalah ini. Oke. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya ini bisa terjadi. Mungkin pasangan Anda, ya, pasangan satu dia mempengaruhi spouse-nya. Mempengaruhi kepada dia punya pasangannya. Jadi istri mempengaruhi suami sehingga suami tidak lagi mencintai akan adiknya atau kakaknya dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang sangat penting yang kita harus ketahui, ya. Rumah tangga, ya, itu adalah sama seperti 2 kertas yang jadi satu, ya. Jadi tidak boleh ada orang ketiga yang untuk memisahkan, ya. Jadi dengan demikian mereka harus betul-betul bersatu, kasih sayang, oke? Ya. Namun, ya, kasih sayang itu bukan berarti bapak harus terpisah sama sekali dan tidak ngomong dengan kakaknya atau adiknya yang juga sudah punya keluarga masing-masing, ya. Tetapi kita harus tetap memupuk akan kasih sayang, ya, oleh sebab namanya kakak dan adik, ya. Dan pasangan Anda tidak boleh harus menaruh suatu kecemburuan oleh sebab misalnya sang suami memberikan hadiah kepada adiknya pada waktu ulang tahun, ya. Itu kan itu kasih sayang antara saudara. Tetapi jangan sampai
Sang istri cemburu. Ya, sampai cemburu. Adanya dua kertas menjadi satu, ya, tetapi jangan sampai artinya membuat masalah, ya, sama sekali terpisah. Sebab kita harus ingat, keluarga yang kita menikah itu bukan hanya dengan pasangan kita, tetapi juga dengan keluarganya. Jadi keluarga itu, dan istri misalnya tidak bisa mengharapkan suami itu akan langsung 100% lupa kepada mama papanya, ya, sebab dia menghendaki kasih sayang daripada suaminya sepenuhnya. Itu adalah satu hal yang salah kalau mengharapkan begitu. Sebab apa? Suami sudah dari kecil sudah bersama-sama dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya, jadi tidak bisa dipisahkan 100%. Tapi suami juga harus tahu, ya, Anda satu unit, ya. Jadi mencintai adik ataupun kakak itu penting, tetapi jangan sampai, ya, mengorbankan keluarga. Jadi harus ada satu keseimbangan, balance dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak untuk nasihatnya yang cukup baik, ya. Semoga bisa dipraktekkan nanti. Bagi yang bertanya. Pertanyaan berikutnya, terima kasih pembahasannya Pendeta dan Ibu. Saya sudah mencoba mendidik anak saya seperti yang sudah dijelaskan. Tapi ternyata ketika di luar, dia mencontoh kejadian-kejadian yang di luar. Mungkin temannya. Bagaimana mengantisipasi permasalahan ini, Pendeta? Jadi pengaruh teman ini maksudnya? Iya, sepertinya begitu ya. Silakan, Pendeta dan Ibu. Jadi Anda harus mempunyai antisipasi tersebut, ya, bahwa anak-anak ini akan menghadapi berbagai macam tantangan. Itulah sebabnya Anda harus menyiapkan anak-anak Anda supaya jangan sampai dipengaruhi waktu di luar. Yang lain. Jadi misalnya soal rokok misalnya. Jadi Anda tidak bisa katakan kamu tidak boleh merokok, ya. Ya, kamu tidak boleh merokok. Harus dikasih tahu apa yang terjadi sebabnya dengan rokok tersebut. Dan kemudian Anda katakan kamu akan dapatkan tantangan, ya, kamu akan dapatkan tantangan daripada teman-temanmu yang merokok, ya. Tapi ingatlah, kamu harus tetap teguh, ya, nak, ya. Mama mendoakan kamu tetap teguh supaya tetap kuat. Kamu kuat seperti Daniel. Jadi walaupun digoda bagaimana sekalipun untuk makan yang tidak boleh dimakan, tetap dia tidak mau. Oke. Jadi kamu bisa jadi seperti Daniel, ya. Kamu bisa seperti Yusuf, ya. Jadi kita harus didik anak itu, kemudian berikan alasan kenapa sesuatu itu boleh dan sesuatu yang tidak boleh. Kemudian harus mempunyai antisipasi bahwa anak ini memang akan menghadapi suatu tantangan, dan Anda sudah harus siapkan supaya dia bisa menang untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan inilah selalu kita harus kasih tahu apa penyebab kenapa kita larang anak ini, ya. Contohnya, kami punya cucu kan masih kecil-kecil, dan kami sudah kasih tahu kepada dia, ini boleh makan coklat, boleh makan juga bonbon, tapi jangan terlalu banyak. Akibatnya Anda begini, kalau Anda terlalu banyak gula, Anda punya daya tahan akan turun, Anda bisa ini, ya. Jadi dia sampai di sekolah bilang, wah, kawan-kawan saya itu banyak makan junk food, katanya. Jadi dia ngerti. Jadi dia tidak terpengaruh, tetapi dia justru lapor kepada kami. Iya. Dan kalau pergi kemana-mana ke toko, dia bilang, wah, enak sekali nih nampaknya kue-kue ini, ya, sedap sekali. Terus kami tanya, kamu rasa ini sehat apa enggak? Enggak. Memang kami tahu ini banyak dia punya sugar. Jadi dia ngerti, sehingga anak ini biarpun jauh dari orang tua, dia akan tahu kenapa dia tidak berbuat itu. Jadi dia bisa berpikir, dia bisa mempunyai reasoning, sehingga dia tidak seperti kuda terlepas kandang, ya, di luar orang tua, berbeda dengan tabiat, sehingga bisa dipengaruhi oleh temannya. Jadi kita sama sekali tidak katakan tidak boleh ada coklat sama sekali. Tidak. Kita berikan, tetapi kata
makan sesudah waktu makan dan sedikit saja. dan sedikit saja. Sampai- Jadi dia tahu enaknya coklat, tetapi tidak mengganggu dia punya kesehatan. Sampai dia bilang, "Aduh, Oma banyak sekali coklat. Apalagi ini kan Halloween di sini kan. Oh, mereka dapat minta coklat, atau Easter mereka dapat makan." Dia bilang, "Itu satu Oma, itu satu keranjang penuh coklat dan secretaries, gula-gula, tapi kami tidak makan, kami hanya makan satu aja." Bagus, saya bilang. Jadi dia mengerti mengapa dia harus bertindak begitu. Dan mudah-mudahan ibu yang bertanya ini selalu akan dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada anaknya, supaya dia tidak akan terpengaruh dengan teman-teman. Kemudian faktor juga yang sangat penting, ya, biarlah anak-anak Anda ya belajar untuk bergaul dengan anak-anak yang baik, ya, yang orang tua setujui. Jadi kita dapatkan kadang-kadang orang tua kata, "Oh, kalau sama-sama anak keluarga ini kami izinkan mereka untuk bergaul." Kenapa? Saya tahu bahwa anak-anak itu juga tidak akan mengajarkan hal-hal yang negatif, ya. Jadi sementara kita siapkan anak-anak untuk menghadapi akan pencobaan di masyarakat, ya, kita punya antisipasi untuk itu, kita bisa melangkah lebih lanjut supaya mereka bergaul dengan anak-anak yang baik. Tetapi kalau seandainya berhadapan dengan anak yang memberikan pengaruh yang negatif, mereka pun sudah siap untuk menghadapinya. Mereka mempunyai apa yang disebut resiliency yang kuat, ya, kegigihan untuk mempertahankan yang benar. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk satu nasihat ya, dan juga masukan bagi yang bertanya. Baik, pertanyaan berikut ini berasal dari episode ke-89 Doa Dalam Keluarga. Ada beberapa pertanyaan yang waktu itu belum sempat dijawab. Saya akan membacakan pertanyaan dari seorang ibu. Bagaimana saya berdoa dalam keluarga kalau tidak seiman? Oh, maksudnya suami istri tidak seiman. Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu. Oke. Dengan sendirinya Anda bisa berdoa dengan anak-anak, bukan? Ya. Jadi ajaklah anak-anak untuk berdoa. Kemudian usahakan anak-anak ini waktu berdoa, ya, bapaknya ikut dengar juga, atau kuat-kuat dia bicara yang berdoa. tidak seiman, ya. Maka sering ini menyebabkan sesuatu perkara yang melembutkan hati rasa orang tuanya. Kemudian ajak juga walaupun tidak seiman untuk berdoa, kan tidak salah. Nah, apakah ada Kristen yang lain sama-sama percaya kepada Tuhan, ataupun mungkin agama yang lain tapi percaya kepada Tuhan juga. Saya kadang-kadang pernah berdoa untuk pemerintah misalnya dalam satu occasion, ya, di mana misalnya kita ambil contoh 17 Agustus, ya, kita berdoa. Itu kan berdoa dengan yang hadir itu kan mempunyai latar belakang agama yang berbeda, tetapi kita tetap bisa berdoa untuk semua orang, bukan? Jadi Anda tidak salah untuk mengundang akan suami atau istri yang tidak seiman untuk sama-sama berdoa. Dan untuk tahap kepada itu, ajak anak untuk berdoa dan mendoakan akan papanya atau mamanya yang tidak seiman tersebut. Ya. Banyak sekali kita lihat bagaimana anak itu berdoa, itu jadi tersentuh hati papanya. Dan akhirnya ikut juga berdoa. Jadi kuasa doa itu hebat, jangan kita underestimate. Baik, iya, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada syarat Pak Pendeta supaya doa saya bisa dijawab atau cepat dijawab? Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, yang pertama Anda harus menolong Tuhan untuk menjawab doa Anda. Jadi apa maksudnya? Saya tidak tahu apa yang Anda doakan. Ya. Kalau misalnya untuk dapatkan jodoh, ya, maka dengan sendirinya kan Anda perlu untuk bergaul dengan orang. Ya, Anda tidak bisa kata Tuhan berikanlah saya jodoh yang baik. Kemudian Anda tetap di rumah, ya. Tidak mungkin. Anda harus bergaul, contoh gereja, ke gereja, pelayanan, ya, pelayanan dan sebagainya, memungkinkan Anda bisa ketemu dengan orang lain. Anda tidak bisa katakan Tuhan berikanlah saya kesehatan yang baik. Padahal kemudian Anda tetap punya pola hidup yang tidak sesuai, selalu merokok, tidur, merokok. Tuhan itu bukan tukang sulap, oke? Tuhan itu, ya,
dapat menjawab doa kita, namun kita harus berusaha untuk menolong kita Diri kita. punya diri kita sendiri, ya. Jadi doa, kalau kita lihat pengalaman daripada Daniel, ya, waktu dia berdoa, ya, dikatakan, ya, Tuhan langsung dengar, tetapi diperlukan 3 minggu sebelum itu Gabriel berbicara kepada Daniel. Kenapa? Oleh sebab, ya, ada satu kuasa yang coba menghalangi, ya. Tetapi oleh sebab dia berdoa terus, maka Mikael, ya, yaitu Yesus, itulah yang mengalahkan akan kuasa kegelapan tersebut, sehingga bisa datang dan memberikan akan jawaban kepada doa daripada Daniel. Oke, jadi supaya doa itu dijawab, ya, mudah dijawab, dengan sendirinya Anda harus menyelaraskan hidup Anda kepada Tuhan. Senantiasa rajin untuk berdoa, dan doa dengan tidak berkeputusan, ya. Kemudian Anda mengadakan suatu berbagai macam hal yang positif. Ada ayat dalam Alkitab yang katakan bahwa doanya adalah kekejian bagi Tuhan oleh sebab kehidupannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus Lihat dari seluruh aspek. melihat kepada segala aspek, ya. Jadi ketergantungan kepada Tuhan itu sangat penting sekali, dan Tuhan, ya, mempunyai berbagai macam cara untuk menjawab doa Anda. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, menurut Pendeta dan Ibu Pendeta, apakah doa bersama itu sesuatu yang penting? Apakah doa bersama lebih berkuasa dari berdoa secara pribadi? Wah, ini ada ininya, ya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, istilah yang kita sering katakan adalah family that prays pray together, together, stay stays together. together. Keluarga yang berdoa bersama-sama, tinggal bersama-sama. Kenapa? Oleh sebab selalu berdoa dan bisa saling menguatkan satu sama lain, ya. Memang, ya, doa pribadi sangat penting, tetapi untuk kasus pribadi. Tetapi untuk suasana rumah tangga, maka lebih banyak yang berdoa, lebih banyak. Kalau dikatakan bahwa doa bersama itu lebih kuat kuasanya, adalah benar kalau kita lihat kepada apa yang terjadi di buku Kisah Rasul-Rasul pasal 1, misalnya ayat yang ke-14, ya. Di situ dikatakan bahwa mungkin kita baca ayatnya, ya. Buku Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-1. Ini. Oke. Apa yang dikatakan di sini, Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan segala saudara-saudara Yesus. Jadi mereka bertekun dan sehati, ya, dan bertekun dengan sehati yang menyebabkan mereka siap untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi Ada kuasa berdoa. persatuan, ya, persatuan itu sangat penting sekali. Jadi kembali tergantung kepada apa yang Anda doakan, tetapi saat yang sama dukungan doa daripada saudara seiman itu sangat penting sekali, ya. Istri saya pada saat mendapati suatu tantangan oleh sebab masalah hari Sabat, ya, maka gereja ikut semua mendoakan, ya, dan doa daripada banyak gereja itu menguatkan dia sendiri, dan juga kita lihat juga jawaban daripada doa, ya. Jadi ya saya percaya bahwa persatuan di dalam berdoa itu peranannya sangat penting untuk mencapai tujuan kita. Tapi doa pribadi juga sangat penting. Yeah. Sebab doa pribadi berarti kita mempunyai relationship dengan Tuhan. Ya, ingat bahwa kita hanya mempunyai kekuatan bila mana kita bersatu dengan Tuhan. Dan bersatu dengan Tuhan itu adalah berarti menggunakan lebih banyak waktu untuk mendengar firman Tuhan, dan juga menggunakan lebih banyak waktu untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Harus ada two-way relationship supaya kita bisa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi sama pentingnya berdoa secara pribadi dan juga berdoa secara bersama.
Baik, Oke. terima kasih banyak ya untuk keterangannya yang sangat detail. Pertanyaan berikutnya dari Facebook. Selamat malam Hope Channel Indonesia dan Pak Pendeta dan Ibu Kuntaraf. Saya mau bertanya, apakah salah tiap hari mendoakan suami saya meninggal baru genap 7 bulan? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oh, mendoakan suami yang sudah meninggal maksudnya ya. Silakan. Ya. Ya, Anda tidak salah untuk berdoa, tetapi Anda berdoa Untuk Anda sendiri. Ya. Jadi suami yang sudah meninggal dan Anda berdoa ya Supaya kuat. supaya Anda dapat kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Ya, pertama kami ingin juga menyatakan perasaan berduka cita ya. untuk Anda yang kematian daripada suami ya. Dan percuma untuk mendoakan suami ya Yang telah meninggal. supaya ada di surga, sebab orang yang meninggal itu ada Di kuburan, dan Jadi tidak tahu artinya apa-apa. dia tidak tahu apa-apa. Kemudian dia akan datang, artinya berada di kuburan sampai Yesus datang. Jadi untuk mengatakan berdoa supaya dia berada di pangkuan atau di sisi Tuhan, Itu tidak benar. itu adalah satu perkara yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya. Jadi berdoa ya penting, dan doakan supaya Anda dalam pergumulan Anda yang telah kematian suami Anda tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan hiburan, memberikan kecukupan ya supaya tetap cukup rezeki dan bisa menghadapi akan kehidupan dengan baik, dan tetap setia sampai bertemu dengan suami sampai pada saat Yesus datang. Jadi berdoa ya tidak salah, tapi siapa yang Anda doakan ya adalah penting. Baik, betul sekali itu Pendeta dan Ibu. Terima kasih jawabannya ya, karena kita tidak mendoakan orang yang sudah meninggal ya, karena mereka tidak tahu apa-apa. Baik, pertanyaan berikut. Nah, ini menarik ini. Apakah hasil yang buruk juga adalah jawaban doa? Apakah itu juga dari Tuhan? Nah, silakan Pendeta dan Ibu. Iya, jawabannya adalah bisa juga. Ya. Yang buruk bisa Tuhan bikin sehingga dapat menjadi berkat. Iya, Tuhan jauhkanlah saya daripada pencobaan. Tiba-tiba datang pencobaan. Iya, ya. Itu kalau saat Anda berdoa, ya, maka Anda diberikan kekuatan untuk menghadapi akan pencobaan itu. Ya, jadi jangan memikirkan bahwa misalnya Tuhan berikan rezeki, ya, kami cukup. Kemudian tiba-tiba Anda kehilangan pekerjaan, ya. Maka itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak menjawab doa Anda, tetapi Tuhan bisa menggunakan kesempatan itu supaya Anda dapat lebih bergantung kepada Tuhan dan mungkin memberikan pekerjaan yang lebih baik. Ya, saya pernah membuat KKR di India. Ya, seorang mengalami kesulitan dan dikatakan saya berdoa, ya. Dan akhirnya dapatkan izin untuk tidak bekerja untuk sebab saya ke gereja. Tetapi dia senang sekali, tapi tiba-tiba dapatkan bos yang baru. Ya, dia tidak diizinkan untuk untuk tidak kerja pada hari Sabtu. Terus dia berdoa, ya, bagaimana Tuhan, saya sudah setia kepadamu, tetapi sekarang inilah yang jadi masalah. Tetapi apa yang terjadi? Iya, dapat tawaran dari teman gereja untuk membuat perusahaan. Akhirnya dia buat perusahaan dan dia tulis kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak lagi pegawai negeri. Ya, ini di India pegawai negeri ya, di Aswal ya, itu sebetulnya mendapatkan jaminan yang lebih baik daripada tidak kerja ya. Jadi saya dapatkan kerja, artinya saya sekarang tidak lagi pegawai negeri, tetapi Tuhan berkati usaha saya dan ternyata gaji kami, income kami lebih besar lagi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, jadi itulah yang saya dapatkan surat dari India. Ya. Jadi apakah mungkin jawaban doa itu adalah satu kesulitan? Hasil yang buruk juga hasil adalah jawaban doa. Bisa. Ya. Sebab Tuhan bisa membuat yang keadaan yang buruk itu menjadi berkat.
Ya. Kalau dia memang betul kan buruk dia sampai dia tidak boleh dapat kerja, tapi akhirnya dia dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, bisa pelihara sahabat dan kemudian mempunyai income yang lebih besar. Jadi kita serahkan saja pada Tuhan, sebab Tuhan mengetahui apa akan terjadi di hari kemudian. Jadi kita serahkan kepada Tuhan, yang buruk bisa menjadi berkat bagi kita. Dan hal yang menarik, dan dia tulis, Pak Pendeta, saya sekarang jadi pemimpin paduan suara di gereja saya. Itu kan enak. Ini anggota baru ya. Dia suka musik, dia berbaptis, tetapi dia dapatkan pekerjaan dan melayani gereja sebagai pemimpin choir. Amin. Terima kasih banyak ya. Kesaksian yang sangat indah. Pertanyaan berikutnya, anak saya sudah dewasa, sudah bekerja. Mungkin saya salah mendidik saat dia masih anak-anak. Dia tidak suka diajak doa bersama sebelum tidur. Akhirnya daripada merusak suasana hati, akhirnya doa masing-masing. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Mohon advice-nya. Silakan Pendeta dan Ibu. Jawabnya adalah tetap berdoa. Tetap berdoa, kemudian ajak anak-anak untuk berdoa, ya. Kemudian mungkin anaknya nggak mau berdoa, tapi bisa saja ibunya tetap berdoa, tapi berdoa bersama-sama. Iya. Jadi tetap berdoa, mendoakan, kemudian biarlah anak mengetahui Bapak Anda mendoakan dia, kemudian sekali-sekali mengingatkan ya pentingnya untuk berdoa. Ya. Dan pada saat dia mengalami suatu tantangan, ya, Anda misalnya tantangan pekerjaan atau masalah jodoh, ya, marilah nak kita sama-sama berdoa. Ya. Jadi ini menimbulkan kepercayaan yang lebih banyak. Jadi kadang-kadang dalam suatu tantangan, maka orang lebih merasakan kebutuhannya untuk berdoa. Ya. Jadi seperti pekerjaan atau waktu sakit, ya, jadi sakit, ya. Jadi dia kan merasakan keterbatasannya sebagai manusia. Jadi oleh sebab merasa terbatas sebagai manusia, mau tidak mau datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Ajarlah waktu itu untuk berdoa. Jadi kebiasaan untuk berdoa pada saat ada suatu tantangan boleh menyiapkan dia untuk juga bisa berdoa kemudian dalam segala situasi. Oke, baik sekali. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ini ada pertanyaan berikut, pertanyaan pendek, tetapi jawabannya mungkin dalam ini ya. Doa seperti apa yang dijawab Tuhan? Silakan Pendeta dan Ibu. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendek juga jawabannya. Memang itu jawabannya sepertinya. Betul. Ya. Sekarang bisa muncul doa yang bagaimana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa yang telah keluar sebagai hasil daripada hubungan Anda dengan Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab Anda merasakan ya Tuhan, doa berikanlah kepada kami jiwa-jiwa untuk supaya ya bisa saya berikan pelajaran Alkitab. Jadi kita berdoa untuk jiwa-jiwa dan Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Ya, itu sebagai hasil dari hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan suatu permohonan dan permohonan itu adalah sudah pasti dijawab. Ya. Sekarang setiap hari sahabat pagi saya berikan pelajaran 2 orang di Jakarta ya yang tidak satu iman dan bahkan satu adalah dari agama dari salah satu agama yang bukan Kristen, namun ya belajar bersama-sama ya, kemudian kita punya waktu yang senang untuk belajar ya bersama-sama, dan itu adalah hasil daripada doa. Saya ingin untuk tetap menjadi berkat kepada orang lain ya, dalam masa pensiun boleh tetap juga menarik jiwa, dan itu jiwa bisa berdatangan dari waktu ke waktu ya. Jadi kembali ya, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yang dikeluarkan, yang keluar sebagai hasil daripada hubungan Anda dengan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak ya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya masih seputar doa.
Ada yang bilang jangan pakai doa itu sebagai jimat. Karena kalau ada keinginan baru kita berdoa. Atau di saat ada persoalan baru berdoa untuk mencari solusi. Bagaimana menurut pendeta dan ibu? Silakan pendeta dan ibu. Ini sangat benar ya. Kita seperti hanya berdoa kalau perlu. Padahal berdoa itu harus menjadi satu hubungan yang manis kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita berjalan, selalu kita bicara dengan Tuhan, ya. Jadi ada two-way relationship, ya, berhubungan dengan dua. Jadi ini kalau hanya berdoa hanya kalau perlu bikin sebagai jimat itu enggak. Jadi jawabannya ialah jangan gunakan memang doa sebagai jimat, tetapi anjurannya adalah doa itu adalah waktu di mana kita bersyukur kepada Tuhan, bercakap kepada kemudian Tuhan. Kita bisa memandang akan kebesaran Tuhan, ya. Jadi bersyukur, memujikan akan Tuhan, ya. Jadi makanya kita selalu anjurkan apa yang disebut doa X, ya. Pertama adalah adoration, ya. Jadi adore Tuhan, betapa besar kuasamu, ya. Ya, terima kasih oleh sebab dalam kasih-Mu yang demikian besar Engkau tetap mengasihi kami, ya. Jadi Anda mengadore artinya memuji Tuhan, kemudian Anda juga bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk rezeki yang kami nikmati setiap hari. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan telah karuniakan. Jadi Anda bersyukur, ya. Kemudian ya Anda baru memberikan permohonan, ya, apa yang menjadi beban kehidupan Anda. Kemudian sudah itu Anda bersyukur lagi kepada Tuhan, ya. Jadi itu sangat penting sekali, ada pengakuan dosa, ya, jangan lupa, ya. Jadi adoration, kemudian X, ya, confession, kemudian confession, yaitu pengakuan dosa, kemudian baru thanksgiving, ya, ucapan syukur, baru kepada Tuhan, barulah supplication, yaitu ucapan artinya memohon. Jadi doa jangan hanya untuk memohon, jangan dibikin seperti jimat. Baik. Terima kasih. Terima kasih pendeta dan ibu. Pertanyaan berikut. Ini kasihan ini, ya. Saya terus-menerus berdoa kepada Tuhan, tapi masalah rumah tangga saya masih tetap ada. Wah, ini gimana jawabnya di pendeta dan ibu? Pertama, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Ya, itu satu. Jadi kalau ada masalah itu adalah soal biasa. Ya. Yang kedua, ya, setiap kita berdoa, maka yang Tuhan bisa berikan kepada kita adalah kekuatan, ya, di dalam menghadapi masalah. Jadi tidak berarti bahwa semua masalah itu akan hilang, ya. Tetapi Anda dapat diberikan kekuatan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, ya, kira-kira masalahnya itu apakah Anda bisa ikut menolong untuk mengatasi masalah itu? Misalnya saya ambil contoh, masalah itu oleh sebab kurangnya biaya untuk hidup. Jadi Anda berdoa, Tuhan berikan rezeki yang secukupnya. Apakah Anda itu ikut berusaha untuk mendapatkan rezeki? Jadi apakah Anda berusaha untuk mencari pekerjaan? Jangan Anda orang katakan, wah saya berdoa tapi nggak mau kerja. Mengharapkan orang yang langsung telepon Anda. Anda mau perlu pekerjaan atau tidak? Jadi Anda harus berusaha menolong doa Anda supaya dapat dijawab. Ya, jadi masalah itu, ya, Anda harus berusaha untuk menolong Tuhan. Oke. Jadi masalah rumah tangga mungkin juga menyangkut kepada kesehatan. Apakah Anda berusaha juga untuk hidup sehat, ya? Pola hidup yang sehat dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali, ya, untuk melihat ini dari segala segi. Ya. Baik, terima kasih. Dan kalau punya kurang pola hidup sehat, bisa lihat kita punya episode bagaimana pola hidup sehat. Jadi bisa dinonton. Iya, betul sekali. Baik, pertanyaan berikutnya. Ada statement yang mengatakan, banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Apa statement ini benar, pendeta? Silakan pendeta dan ibu. Iya, betul. Kalau saya ambil contoh, saya mau berkhotbah,
kalau berkhotbah kan kita mau berkhotbah dengan kuasa, ya. Jangan hanya seperti informasi saja, kemudian orang tidak hanya sebagai obligasi untuk mendengar, tetapi tidak ada kuasa untuk orang untuk mengikuti. Maka saya harus saya berdoa untuk kuasa Tuhan, oke. Dan untuk kuasa Tuhan saya berdoa, kemudian saya juga berdoa, lebih banyak berdoa, maka lebih banyak berdoa, lebih berkuasa. Kalau saya tidak berdoa, maka tidak ada kuasa. Kemudian oleh sebab saya berdoa dan saya tahu bahwa kuasa itu ada dalam firman Tuhan, maka saya akan mempelajari akan lebih dalam akan firman Tuhan. Dengan demikian saya akan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting dan kita lihat akan kebenarannya sesuai dengan pengalaman. Ya. Saya ingat saya berkhotbah satu waktu dan saya bergumul sekali, ya. Dan wah, ini kebetulan ini berkhotbah untuk KKR Net, ya. Melalui Hope Channel Indonesia. Saya berdoa, Tuhan berikanlah kuasa, ya. Kemudian salah satu pendengar katakan, oh, Pendeta Kuntara betul-betul berdoa dengan penuh kuasa tadi, ya. Ya, jadi kami terjamah, ya. Nah, itu adalah satu perkara yang sangat penting. Jadi kita harus berdoa, lebih banyak berdoa, kita lebih juga akan berusaha, ya, lebih banyak kuasa, sebab kita juga berusaha untuk menyiapkan khotbah itu dengan lebih baik, ya. Kalau tidak berdoa, ya, kita tidak berkuasa. Akhirnya itu khotbah hanyalah untuk informasi saja, tidak menyentuh. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, ini baru episode ke-89 ini yang dibacakan, padahal sekarang sudah episode ke-100. Tapi waktu kita sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Mungkin kita harus buat satu episode lagi untuk menjawab pertanyaan ini, karena masih banyak sekali di call center pada Ops Channel yang pertanyaannya belum dijawab. Tetapi kita sudah harus mengakhiri episode ke-100 pada malam hari ini. Silakan closing statement-nya, Pendeta dan Ibu Pendeta. Tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Ya, masalah rumah tangga selalu ada. Namun kita percaya kepada Tuhan, jadi kita harus banyak berdoa dan mencari jalan, melihat apa sebetulnya masalahnya itu. Apakah kita yang jadi sumber masalah atau orang lain? Ya, sering kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan kuasa Tuhan. Ya, kemudian dengan kuasa Tuhan dan kemudian kita perlu mengkomunikasikan itu masalah dengan baik, tetapi dengan bijaksana. I statement, ya. Dan dengan pertolongan Tuhan, usaha pribadi, kerjasama dengan pasangan ataupun dengan anak-anak dan keluarga, maka rumah tangga kita makin lama makin baik. Masalah akan tetap ada, namun kita akan dapat disiapkan untuk menghadapi, ya, tantangan yang lebih besar. Sambil contoh saja, tantangan yang terbesar dalam keluarga kami adalah kematian anak. Ya, itu kan besar, ya, kematian anak laki-laki satu-satunya. Tapi kami semua bersatu mendoakan satu sama lain dan sebagainya, dan bersatu, dan anak-anak kami dan menantu katakan, tidak usah nuntut sama orang yang nabrak itu. Jangan menuntut. Iya, sebab kalau kita nuntut kan masuk pengadilan dan mungkin kita ada yang janji kamu bisa dapatkan $1,5 juta US. Ya. Tetapi tidak usah nuntut, biar saja, dan itu menolong kita dan menjadi berkat untuk kita. Bisa semua. Menyembuhkan kita. Jadi masalah yang besar dapat kita atasi. Sementara kita berdoa dan mendukung satu sama lain. Baiklah, kiranya Tuhan memberkati keluarga para pemirsa, tetap bahagia di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntara untuk membawakan doa tutup. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Kami dapat menyelesaikan episode yang ke-100 pada malam hari ini. Tuhan, kami sadari bahwa tidak ada keluarga yang tidak mempunyai masalah. Tapi kami percaya bahwa bila mana kami bergantung kepada Tuhan, memegang prinsip Alkitab, kami dapat mempunyai keluarga yang berbahagia. Biarlah kami saling mengampuni satu sama lain, kami saling mendoakan satu sama lain, kami saling mendolong satu sama lain dalam perjalanan kami ke Kanaan surgawi. Biarlah dengan pimpinan Tuhan
keluarga kami dapat menjadi satu saksi yang benar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di episode mendatang Senin depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan acara-acaranya yang menarik dan secara langsung dari Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta setiap hari Senin hingga hari Sabat. Jadi pastikan bahwa kita semua tetap mengikuti program-program yang disiarkan oleh Hope Channel agar kita tidak ketinggalan. Bila Anda mempunyai usulan topik pembahasan atau pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan nanti tim Obsesi Hati akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ataupun usulan topik tersebut dan akan membawakannya kepada tim Obsesi Hati. Apabila para pemirsa di rumah ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dan cari episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Sudah banyak sekali episode-episode yang ditayangkan dan hari ini adalah episode yang ke-100 dan pastinya banyak berkat Tuhan untuk kita dan keluarga kita. Anda bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 dan website hopechannel.id ataupun melalui aplikasi yang bisa di-download dari App Store atau Play Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita di episode yang ke-100, episode spesial pada malam hari ini. Dan kami dari tim Obsesi Hati mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang dengan setia mengikuti 100 episode yang telah berlangsung selama ini. Tanpa saudara mungkin kehadiran Obsesi Hati ini tidak berarti apa-apa ya. Betul. Dan kami berdoa semoga episode-episode yang sudah ditayangkan boleh menjadi berkat buat rumah tangga ataupun pribadi lepas pribadi yang menyaksikannya dari waktu ke waktu. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah selalu membawakan pembahasan dari setiap Senin malam selama 100 episode yang kembali kami bilang tidak mudah dalam mempersiapkan materinya, semua, tetapi semua kalau karena berkat tuntunan Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh memberkati keluarga pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Dan tentunya kami tidak melupakan kerja keras daripada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras selama 100 episode agar acara Obsesi Hati ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Saksikan terus siaran Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, satu tujuan, satu harapan. Akhir kata saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.